Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azaitun dengan NIM G701211118 dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang farmasetika, farmakokinetik, farmakodinamik dari obat metformin. Baik, obat metformin ini dia adalah obat agen antidiabetes telah disetujui oleh Badan Pengawas dan Obat Makanan Amerika Serikat atau FBI pada tahun 1994 untuk mengobati diabetes tipe 2. Obat ini tersedia dalam formulasi pelepasan segera dan pelepasan jangka panjang dan sering dikombinasikan dengan obat antidiabetik lainnya. Indikasi metformin di luar label termaksud mengenai diabetes gestasional, mengatasi masalah penambahan berat badan yang disebabkan oleh obat antipsikotik, mencegah diabetes tipe 2 dan mengobati serta mencegah sindrom ovarium polikistik atau PCOS, di mana metformin saat ini merupakan satu-satunya obat antidiabetes untuk pra-diabetes yang direkomendasikan oleh American Diabetes Association. Selain itu, mengenai indikasi potensial, para peneliti sedang mempelajari metformin untuk mengetahui kemungkinan efek anti penuaan, anti kanker, dan pelindungan syaraf. Baik, kita masuk di farmakodinamik dari metformin, di mana metformin ini menurunkan basal dan PPG. Ia bekerja terutama dengan menekan produksi glukosa hati yang berlebihan melalui pengurangan gluconeogenesis. Efek potensial lain dari metformin termaksud peningkatan pengambilan glukosa, peningkatan sinyal insulin, penurunan sintesis asam lemak dan trigliserida, dan peningkatan oksidasi beta asam lemak. Metformin juga dapat meningkatkan pemanfaatan glukosa di jaringan perifer dan mungkin mengurangi asupan makanan dan penyerapan glukosa usus. Karena metformin tidak merangsang sekresi insulin endogen, metformin tidak menyebabkan hipoglikemia atau hiperinsulinemia, yang merupakan efek samping yang umum yang berhubungan dengan obat antidiabetes lainnya, di mana indikasi metformin utamanya adalah sebagai terapi adjuvan dari diet dan olahraga untuk memperbaiki kontrol gula darah pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Jika respon klinik tidak adekuat setelah monoterapi metformin dengan dosis maksimum selama 4 minggu, dipertimbangkan penambahan bertahap sulfonylurea oral sambil melanjutkan metformin. Dalam uji klinis, pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 dan kegagalan sebelumnya pada obat glibenclamid kombinasi dengan metformin dilaporkan memberikan hasil memuaskan terkait kontrol glikemik. Meskipun demikian, perlu diperhatikan risiko hipoglikemianya. Pasien tidak memberikan respon yang memuaskan terhadap 1-3 bulan ke depan, terapi kombinasi metformin dan sulfonylurea oral dosis maksimum itu dipertimbangkan alternatif terapi, termaksud beralih ke insulin. Penggunaan metformin pada kehamilan masuk dalam kategori B oleh FBI. Artinya, studi pada binatang percobaan tidak memperhatikan adanya risiko terhadap janin. Namun, belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Tetapi, menurut TGI, metformin masuk dalam kategori C, yaitu telah dilaporkan menyebabkan atau dicurigai dapat memberikan efek berbahaya pada janin dan neonatus manusia tanpa menyebabkan malformasi. Efek ini mungkin masih reversibel. Kita masuk di farmakokinetik dari metformin, di mana obat metformin ini memiliki mekanisme kerja sebagai agen antihiperglikemik biguanida yang meningkatkan toleransi glukosa dengan menurunkan glukosa plasma basal dan prosprandial. Obat ini memberikan efek dengan menurunkan produksi glukosa hati melalui penghambatan gluconeogenesis dan glikogenolisis, menunda penyerapan glukosa di usus dan meningkatkan sensitivitas insulin dengan meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan glukosa perifer, di mana absorpsi dari obat
Metformin ini dia secara perlahan tidak lengkap dari saluran cerna, tetapi makanan sedikit tertunda dan mengurangi tingkat penyerapannya. Memiliki ketersediaan hayati mutlak itu sekitar 50-60%. Waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak itu dia sekitar 2-3 jam, di mana dilakukan pelepasan segera. Itu sekitar 7 jam, dengan rentan 4-8 jam, di mana obat metformin ini dia didistribusikan secara terkonsentrasi di hati, ginjal, saluran pencernaan, dan jaringan kelenjar ludah, melewati plasenta dan memasuki ASI dalam jumlah kecil, di mana memiliki volume penyalurannya itu sekitar 654 plus minus 358 liter. Di mana obat metformin ini dia kalau diberikan secara oral tidak dimetabolisme, tetapi diekskresi melalui urin kira-kira 90%. Sebagai obat tidak berubah dan waktu paruh eliminasinya sekitar 4-9 jam dalam plasma, kira-kira 17-17,6 jam di dalam darah. Baik, ini adalah rumus struktur dari obat metformin dan obat metformin yang dijual di pasaran yang beredar di Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.